Baik, kita masuk pada bagian yang kedua ya. Bagaimana ya cara yang kita lakukan ketika media yang akan kita gunakan itu kita akan membuat sendiri. Namanya by design. Baik, saya akan kemukakan sebuah model ini sebagai versusnya dari model yang pertama tentang Azure. Ini saya sedikit ubah menjadi namanya model ASET ya. ASET ini terdiri dari akronim. Pertama adalah Analysis of Learner Characteristic. Ini sama dengan Azure tadi. Jadi yang pertama, dalam pembuatan media sendiri, itu harus dipastikan sesuai dengan karakteristik dari siswa. Karakteristik dari pembelajar kita. Ya, itu sama. Ya. Yang kedua adalah state objektif, sama kita juga menentukan, kita juga membuat media pembelajaran itu sendiri yang diawali dengan kita menentukan tujuannya apa, atau dalam kurikulum berbasis kompetensi, istilahnya adalah indikatornya apa. Ya, setelah jelas itu sebagai pijakannya, berikutnya adalah kita menuliskan skrip. Kita membuat naskah media yang akan kita buat tadi. Ya, tentu naskah ini punya variability yang cukup banyak. Nanti kita akan bahas ya bentuknya seperti apa. Setelah skrip selesai, maka dieksekusi, dibuatlah media tersebut tentu sesuai dengan konteks media yang kita buatnya. Apakah medianya nanti dalam bentuk video, animasi, atau misalnya hanya media sederhana ya, tentu cara pembuatannya pun juga berbeda. Setelah media itu selesai ya, jadi dibuat, berikutnya adalah try out and revision. Kita lakukan uji coba, setelah ada perbaikan, ada masukan, kita revisi, baru kemudian kita sosialisasikan. Oleh karena itu, maka akronim dari model dalam by design adalah ASET model. Analysis of learner characteristics, set objective, script, execution, try and revision, kemudian socialization. Ya. Baik, kita akan coba lihat beberapa tambahan ya dari bagaimana kita melakukan pembuatan media itu. Ada juga model yang kita bisa gunakan adalah model ADDI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Ini juga kita bisa gunakan sebagai rujukan dalam pembuatan media pembelajaran ini. Ya. Ada juga teknik yang juga sangat umum digunakan ya dalam proses pembuatan media pembelajaran yang disebut dengan production models ya. Nah, production model ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama adalah free production atau juga dalam istilah kita disebut dengan namanya pra-produksi ya. Kemudian ada sesi production, ini yang utamanya ya. Itu melakukan kegiatan pelaksanaan produksi, ini teknis dalam pembuatannya. Kemudian juga post production, itu kegiatan di tahap akhir, apakah nanti bentuknya editing, synchronizing, kemudian finishing, dan disseminating. Itu beberapa kegiatan yang termaktub di dalam kegiatan post production ini. Kemudian juga dalam proses pengembangan sebuah media pembelajaran ini pun kita bisa melakukan research approach. Jadi bagaimana kita menggunakan pendekatan riset. Ada beberapa jenis pendekatan riset yang kita bisa gunakan dan ini relevan untuk bisa menghasilkan produk yang valid, yang sesuai dengan kaidah-kaidah saintifik. Di antaranya ada research and development ya. Brock and Gale dia membuat sebuah buku, di dalamnya membahas tentang research and development. Kemudian juga ada design and development. Ini dari Risey ya. Ada bukunya yang sekarang banyak digunakan oleh para mahasiswa baik S1 maupun sampai S2 S3 ya. Judulnya adalah Design and Development Research atau juga disingkat dengan DDR. Ada juga metode yang disebut dengan Design Based Research ya, disingkat dengan DBR. Kemudian juga ada model Delphi ya, Delphi Method. Itu juga termasuk salah satu ya pendekatan riset yang relevan, yang cocok untuk menghasilkan produk apakah dalam bentuk metode, model, termasuk juga media pembelajaran dan juga bahan ajar. Silakan Anda boleh mempelajari lebih lanjut masing-masing dari uraian ini. Nah, kemudian
Keseluruhan dari proses tadi itu ada benang merahnya ketika sudah masuk pada teknis pembuatannya, ya, dalam teknis pembuatannya. Nah, dalam konteks ini adalah apa? Dalam konteks ini adalah bagaimana kita membuat media pembelajaran itu, bagaimana kita perlu membuat namanya skrip. Karena skrip inilah sebagai dasar untuk kita mewujudkan dalam bentuk media pembelajaran tadi. Mengapa ini perlu? Sangat perlu, karena media by design untuk benar-benar sesuai dengan karakteristik kita, sesuai dengan karakteristik pembelajar, yang relevan, yang cocok, yang nanti akan membelajarkan, yang ujung-ujungnya akan memberikan kontribusi terhadap efektivitas pembelajaran itu harus benar-benar direncanakan, ya, harus benar-benar dirancang, didesain, ya. Ada sebuah pepatah mengatakan gagal merencanakan sama dengan merencanakan sebuah kegagalan. Kalau kita membuat media sudah capek, sudah lelah, butuh biaya dan seterusnya, tapi tidak ada perencanaan yang matang, hanya spontanitas saja, kalaupun ada rancangannya juga rancangannya tidak baik, tidak detail, tidak komprehensif, maka dipastikan media yang kita hasilkan pun juga tidak akan bagus. Nah, dalam konteks ini, skrip yang kita gunakan ini sangat bergantung pada jenis media yang kita tentukan. Karena skrip ini juga ruang lingkupnya akan berbeda satu sama lain. Contoh misalnya, media cetak, tentu yang harus dibuat itu adalah GBP. GBP ini berlaku untuk semua media, ya. Garis besar pengembangan program media. Itu semacam identitas dari medianya sendiri. Kemudian kita buat outline-nya. Jadi kalau kita buat media cetak, paling tidak kita perlu 2 saja, GBPM plus dengan outline-nya. Coretan, kemudian sketsa, layout, itu adalah salah satu bentuk dari perencanaan untuk media cetak. Sedangkan untuk media video atau film, maka kita perlu beberapa. GBPM udah pasti. Kita perlu buat namanya sinopsis, ringkasan cerita. Kita perlu juga treatment. Treatment adalah uraian dari sinopsis yang panjangnya lebih banyak dibandingkan dengan sinopsis. Sinopsis mungkin hanya butuh sekitar 1 paragraf, paling tidak minimal. Agak sedikit banyak mungkin setengah halaman gitu ya. Tapi kalau kita bicara treatment, itu sejumlah dari pemeranan, adegan, plot yang diperlukan dalam sebuah film tadi. Samalah seperti kita menceritakan kembali sebuah film kepada teman kita yang kebetulan tidak nonton filmnya. Kita mungkin mulai dari kita cerita dari pembukaannya seperti apa, alurnya kemana, siapa yang terlibat, apa kejadiannya, dan seterusnya sampai kemudian selesai. Itulah bentuk treatment. Kalau kita tuliskan film durasi sekitar 2 jam, itu treatmentnya mungkin bisa jadi antara 5 maksimal sekitar 10 halaman, bisa jadi seperti itu. Kemudian skrip. Skrip ini tentu adalah pemetaan breakdown dari adanya treatment yang sudah dibuat. Skrip atau skenario atau juga nanti yang terakhir adalah shorting script. Bedanya apa? Bedanya terletak pada istilah teknis yang digunakan. Kalau skrip hanya cukup dengan peran apa yang harus dilakukan, apa dialognya, cukup itu. Jadi kalau Anda pernah lihat sebuah shorting sinetron yang kejar tayang gitu, di mana para artis dia pegang kertas, itulah skenarionya. Apa yang bisa dilihat itu hanya 2 saja komponennya. Pertama, apa adegan yang harus diperankannya. Yang kedua, apa dialognya atau apa bentuk voice-nya yang harus disampaikan. Seperti itu aja, ya. Tapi kalau Anda lihat skenario yang dipegang oleh para sutradara, editor, director, itu mereka pegangnya bukan skrip biasa yang hanya ada 2 peran tadi, tapi adalah shorting script. Di sana ada beberapa istilah teknis, ada zoom in, zoom out, ada cut, dan seterusnya lah ya. Itu istilah-istilah teknis dalam pembuatan sebuah film. Itu diantaranya beberapa komponen yang harus kita siapkan dalam konteks skrip naskah untuk media film atau video. Kemudian untuk media berbasis komputer ya seperti CBI, CAI gitu, maka kita perlu paling tidak 3 komponen. Pertama adalah GBPM, kedua adalah flowchart ya. Flowchart itu semacam bagan alur, bagan arus ya, bagan alir yang menggambarkan tahap-tahap bagaimana mengoperasikan atau menjalankan sebuah pembelajaran berbasis komputer itu.
Jadi semacam peta jalannya, mulai dari mana? Dari start misalnya, kemudian dia menuju kemana? Ke minus, dari menu menuju kemana? Ke masing-masing bagian, sampai berujung di finish, sampai kemudian exit atau quit. Itu tergambarkan ke dalam sebuah script yang detailnya adalah dalam sebuah flowchart. Gitu. Kemudian semuanya itu harus dituangkan secara detail, baik suaranya, gambarnya, objeknya, dari satu screen, dari satu frame ke frame yang lain sampai terakhir itu semuanya dituangkan ke dalam namanya storyboard. Storyboard memang kalau diterjemahkan adalah story, ada kisah atau cerita, board adalah semacam board kartu-kartu yang dibuat seukuran kecil ditempel di dalam sebuah board. Itu awalnya seperti itu. Meskipun sekarang storyboard bentuknya tidak lagi menggunakan kartu yang ditempel di dalam board. Sekarang cukup kita membuat sebuah tabel, di mana tabel itu, tabel, di mana tabel itu di dalamnya ada visual, ada audio, kemudian ada keterangannya. Cukup seperti itu saja, tapi dituliskan secara lebih detail. Kemudian berikutnya adalah media berbasis web atau internet. Misalnya kita membuat web e-learning, membuat blog pembelajaran, dan seterusnya, maka kita perlu GBPM, kita perlu flowchart, kita perlu namanya business process, kita perlu namanya SKPL. Jadi kalau Anda tertarik untuk membuat sebuah aplikasi berbasis mobile misalnya, tentang mobile learning management system, maka Anda bisa mengembangkannya dengan terlebih dahulu Anda buat namanya SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, atau istilah kerennya adalah SRS, Software Requirement System. Oke, barangkali itu ya garis besarnya skrip yang harus disediakan dibuat oleh seorang pengembang media pembelajaran, dan setelah ini tentu harus masuk pada tahap bagaimana skrip ini diproduksi. Tentu produksinya juga sangat bergantung dari jenis medianya tadi. Antara media cetak dengan media film misalnya, tentu teknis produksinya juga berbeda. Peralatannya pun juga berbeda. Kru yang terlibatnya pun juga berbeda. Talent yang mensupport untuk pemeranannya pun juga berbeda. Tentu ini kompleksitasnya bergantung dari jenis medianya seperti apa. Oke, baik, itu saja yang bisa disampaikan dalam kaitan dengan bagaimana mengadakan, menyediakan media pembelajaran itu. Sebagai kesimpulan, saya ingatkan kembali bahwa ada dua cara untuk mengadakan media pembelajaran. Pertama, by design, bagaimana kita merancang sendiri, membuat sendiri, sesuai dengan karakteristik dari kebutuhan dari rencana pembelajaran kita. Apakah nanti bentuknya RPS kalau di perguruan tinggi, apakah nanti bentuknya RPP kalau di sekolahan. Kita berangkat dari situ. Starting point-nya berangkat dari itu. Yang kedua adalah media by utilize. Media tidak kita buat sendiri, tapi kita memanfaatkan media yang sudah tersedia. Gimana caranya? Ada beberapa hal, bisa dengan cara membeli, menyewa, meminjam, gitu ya. Atau kita memanfaatkan alam sekitar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan begitu banyak objek-objek nyata yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita secara cuma-cuma, seperti itu. Yang berikutnya adalah kita bisa memanfaatkan internet, karena dalam internet punya segudang, bahkan tidak lagi segudang ya, bisa ratusan bahkan miliaran data yang tersimpan. Dari sekian banyak data itu ada bagian-bagian yang relevan, cocok, sinkron dengan kebutuhan pembelajaran kita. Is okay, silakan gunakan, silakan manfaatkan sebatas tadi relevan dengan apa yang kita perlukan untuk pembelajaran kita. Bagaimana caranya supaya on the track, supaya inline? Gunakan model Azure sebagai guideline untuk kita menentukan media by design tetap cocok dengan kebutuhan pembelajaran kita. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan buat Anda semua sebagai pengembang pembelajaran, sebagai pengembang media pembelajaran. Tetap semangat untuk menjadikan pembelajaran kita lebih baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.